Kalau kalian mengira final Piala Dunia 2026 ini hanya sekedar pertandingan memperebutkan trofi, maka kalian salah besar karena pertandingan ini memiliki cerita yang jauh lebih besar dan lebih menarik. Ini adalah pertandingan yang sebenarnya sudah lama ditunggu jutaan pecinta sepak bola dunia. Spanyol, sang juara Eropa, Argentina, sang juara Amerika Selatan sekaligus juara bertahan Piala Dunia. Kedua tim ini sebenarnya sudah dijadwalkan bertemu dalam ajang finalissima, sebuah pertandingan yang mempertemukan juara Euro melawan juara Copa America. Namun pertandingan itu tidak pernah terjadi, bukan karena salah satu tim kalah, melainkan karena berbagai kendala sehingga finalissima resmi dibatalkan. Dan gini, takdir mempertemukan mereka di tempat yang jauh lebih megah, bukan lagi sekedar memperebutkan gelar antar benua, melainkan memperebutkan trofi paling bergengsi di muka bumi ini, final Piala Dunia 2026. Inilah finalissima yang tertunda, namun dengan hadiah dan gengsi yang jauh lebih besar. Pertandingan hidup mati ini akan digelar di hari Senin tanggal 20 Juli 2026 tepatnya di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Dunia akan menyaksikan laga yang mungkin menjadi final terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Apakah Spanyol mampu mengembalikan kejayaan La Furia Roja seperti tahun 2010 lalu? Atau justru Argentina berhasil mempertahankan mahkota dunianya dan menutup era Lionel Messi dengan kisah paling sempurna? Sebelum pertandingan dimulai, mari kita bedah seluruh fakta menarik, statistik, rekor pertemuan, perjalanan kedua tim, hingga alasan kenapa final ini begitu dinanti seluruh pecinta sepak bola. Perjalanan Spanyol di Piala Dunia 2026 ini benar-benar luar biasa. Mereka belum pernah kalah, bahkan hanya tercatat kebobolan 1 gol saja sepanjang turnamen ini. Di fase grup, Spanyol membuka perjalanan mereka dengan hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde. Banyak yang meragukan mereka saat itu. Namun setelah pertandingan tersebut, La Furia Roja berubah menjadi mesin kemenangan. Arab Saudi dihancurkan 4 gol tanpa balas. Uruguay dikalahkan 1 gol, masuk ke fase gugur. Austria menjadi korban berikutnya dengan skor 3-0. Kemudian Portugal juga dipulangkan lebih cepat. Dan selanjutnya Belgia juga dikalahkan dengan skor 2-1. Kemudian di semifinal, Prancis yang dipenuhi pemain bintang dan digadang-gadang menjuarai Piala Dunia kali ini justru harus kalah 2-0. Selama 6 pertandingan, mereka tercatat sudah mencetak 13 gol hanya kebobolan 1 kali dan 6 kali clean sheet. Rata-rata penguasaan bola mereka mencapai angka 57%. Akurasi umpan mencapai 90%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Spanyol bukan hanya menang, tetapi mereka mengendalikan pertandingan. Luis de la Fuente berhasil membangun perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Nama-nama seperti Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, hingga Rodri menjadi kekuatan utama mereka. Mereka bermain cepat, teknik tinggi, pergerakan tanpa bola sangat rapi, dan yang paling penting, mereka hampir tidak memberi ruang kepada lawan siapapun. Di sisi lain, Argentina datang sebagai juara bertahan. Tekanan besar tentu berada di pundak Lionel Scaloni. Namun, tim Tengku berhasil membuktikan bahwa mereka masih layak disebut tim terbaik dunia. Argentina tampil sangat produktif. Mereka mencetak 19 gol hanya kebobolan 7 gol. Memiliki rata-rata penguasaan bola 55%. Akurasi umpan mereka juga mencapai 90%. Yang paling menonjol adalah efektivitas serangan mereka. 113 tembakan berhasil dilepaskan sepanjang turnamen. 46 di antaranya tepat sasaran. Argentina memiliki banyak cara mencetak gol, lewat serangan balik, lewat bola mati, maupun kombinasi umpan pendek khas Amerika Selatan. Lionel Messi tetap menjadi inspirasi tim itu. Meski usianya tidak lagi muda, namun visi bermain dan kepemimpinannya tetap menjadi pembeda. Selain Messi, generasi baru Argentina juga mulai mengambil peran penting. Mereka membuat Argentina tidak lagi bergantung kepada satu pemain saja. Di bawah Lionel Scaloni, Argentina berubah menjadi tim yang sangat fleksibel. Mereka bisa bermain menyerang, bisa juga bertahan, bahkan sangat berbahaya ketika melakukan transisi cepat.
Tercatat, mereka di Piala Dunia 2026 ini tergabung di grup J. Mereka memulai perjalanan mereka dengan mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, kemudian mengalahkan Austria dengan skor 2-0, kemudian mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 di babak 32 besar. Secara mengejutkan, Tanjung Verde memberikan perlawanan yang sangat ketat, namun lagi-lagi Argentina mampu comeback dengan skor 3-2. Di babak 16 besar, lagi-lagi Argentina menunjukkan mental juaranya dan mereka mampu comeback setelah tertinggal oleh Mesir dengan skor 3-2. Kemudian, lagi-lagi mereka menunjukkan mental juaranya. Argentina mampu kalahkan Swiss dengan skor 3-1 di partai perempat final. Dan di partai semifinal, Argentina yang tertinggal lebih dulu justru memberikan kejutan dengan mengalahkan timnas Inggris dengan skor 2-1. Kalau melihat sejarah, pertemuan Spanyol dan Argentina ternyata sangat berimbang. Kedua negara sudah tercatat pernah bertemu sebanyak 14 kali. Spanyol menang 6 kali, Argentina juga menang 6 kali. Sementara dua pertandingan lainnya berakhir dengan hasil seri. Dan tercatat di pertemuan terakhirnya, Spanyol berhasil kalahkan Argentina dengan skor 6-1. Dan pada tahun 2010, Argentina berhasil kalahkan La Furia Roja dengan skor 4-1. Dari sisi produktivitas gol, Spanyol udah pernah mencetak 19 gol. Argentina pernah membobol gawang La Furia Roja sebanyak 18 gol. Artinya, tidak ada tim yang benar-benar lebih dominan. Namun, jika berbicara khusus di ajang Piala Dunia, ceritanya sedikit berbeda. Mereka baru pernah bertemu satu kali, yaitu di tahun 1966. Saat itu Argentina menang 2 gol berbanding 1. Dan kini, tepatnya 60 tahun lalu, keduanya ditakdirkan kembali bertemu di partai puncak partai final Piala Dunia 2026. Partai yang akan menentukan apakah La Furia Roja mampu menambahkan gelar 1 bintang di jersinya atau Lionel Messi justru akan menutup karirnya dengan indah dengan tambahan 1 gelar bintang di dadanya. Kita tunggu saja kejutannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua pelatih hebat, Luis de la Fuente, pelatih yang berhasil membangun generasi emas baru Spanyol, melawan Lionel Scaloni, pelatih yang pernah membawa Argentina menjuarai Copa America, Finalissima hingga Piala Dunia. Luis de la Fuente dikenal dengan permainan menyerang berbasis penguasaan bola atau tiki-taka, sedangkan Scaloni terkenal sangat fleksibel, bisa bermain terbuka, bisa juga bertahan, bahkan piawai membaca kelemahan lawan. Lalu ada duel para pemain. Di satu sisi ada Lionel Messi, legenda sepak bola dunia dan Argentina. Mungkin ini menjadi salah satu penampilan terakhirnya di Piala Dunia. Di sisi lain, ada Lamine Yamal, wonderkid Spanyol yang disebut-sebut sebagai calon bintang terbesar generasi baru. Final ini seolah mempertemukan dua era legenda dan era penerus. Jika Messi adalah simbol kejayaan masa lalu, maka Lamine Yamal adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Lalu, siapakah yang lebih diunggulkan jika melihat statistik di atas? Spanyol memiliki pertahanan terbaik, namun Argentina memiliki serangan yang jauh lebih tajam. Dan tercatat, Dwi Fortuna di ajang Piala Dunia 2026 ini selalu memihak kepada timnas Argentina. Jika melihat pengalaman, Argentina jelas lebih unggul. Tapi jika melihat performa sepanjang turnamen, Spanyol bisa keluar sebagai juara. Inilah yang membuat final ini begitu sulit diprediksi. Satu kesalahan kecil pun bisa menentukan siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia ini. Apakah Lionel Messi akan menutup karir Piala Dunianya dengan gelar kedua secara beruntun? Atau justru generasi muda Spanyol yang berhasil merebut kembali tahta sepak bola dunia untuk kedua kalinya? Jawabannya akan kita saksikan di laga final Piala Dunia 2026 pada hari Senin tanggal 20 Juli di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekarang giliran kalian, tulis di kolom komentar. Menurut kalian, siapakah yang akan menjadi juara dunia 2026 ini? Spanyol atau Argentina? Dan berapa skor akhirnya? Itulah data statistik terbaru antara La Furia Roja Spanyol melawan Argentina. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dunia. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.